Perkenalkan, nama saya Kewel Augusto Tanjipare dengan NIM 240211502034 dari kelas RCD atau kelas 04 Universitas Negeri Makassar, Fakultas Teknik, Program Studi Arsitektur. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi-materi dari mata kuliah Studio Struktur dan Konstruksi Bangunan. Kemudian pembahasan yang pertama yaitu struktur dasar, yang kedua dinding, yang ketiga atap, dan yang keempat tangga. Struktur dasar bangunan. Struktur dasar bangunan adalah bagian atau komponen yang menjadi pokok penting dalam berdirinya suatu bangunan, mulai dari slope, fondasi, dinding, atap, ring, dan lain sebagainya. Fungsi utamanya adalah untuk mendukung keberadaan elemen-elemen struktur bangunan lainnya agar membentuk suatu kesatuan yang kokoh. Kemudian pondasi. Pondasi adalah bagian bangunan yang berada di bawah tanah dan berfungsi untuk menopang bangunan. Pondasi menyalurkan beban bangunan ke tanah, baik beban mati yaitu berat bangunan maupun beban hidup yaitu beban aktivitas manusia. Jenis-jenis pondasi. Yang pertama, pondasi tapak. Pondasi ini umumnya digunakan untuk bangunan bertingkat rendah hingga menengah. Contohnya rumah tinggal, ruko, dan gedung kecil. Yang kedua, pondasi pelampung. Pondasi ini memiliki prinsip kerja di mana kotak beton besar dan tebal diletakkan di atas tanah lunak. Yang ketiga, fondasi laba-laba. Memanfaatkan tanah sebagai kekuatan untuk strukturnya. Yang keempat, fondasi tiang pencang. Yang kelima, fondasi bore pile. Yang keenam, fondasi menerus. Yang ketujuh, fondasi rakit. Yang kedua, slope. Slope bangunan adalah balok beton bertulang yang terletak di atas fondasi, berfungsi sebagai penghubung dan penahan beban dinding bangunan, serta mengikat fondasi dengan dinding agar bangunan lebih stabil. Fungsinya yang pertama, menahan beban. Slope berfungsi untuk menahan beban vertikal dari struktur atas, yaitu lantai dan dinding, dan mendistribusikannya ke fondasi. Yang kedua, pengikat. Slope ini berfungsi sebagai pengikat antara fondasi dan dinding bangunan, sehingga bangunan kuat dan stabil. Yang ketiga, pengunci dinding. Slope ini berperan sebagai pengunci dinding agar tidak mudah roboh jika terjadi pergeseran tanah. Yang keempat, kolom. Kolom bangunan adalah elemen struktur vertikal yang berfungsi menyalurkan beban dari struktur di atasnya ke fondasi, membentuk bangunan menghadapi gaya lateral seperti angin atau gempa. Fungsinya yang pertama, kolom berfungsi sebagai penyangga beban vertikal dan penerus beban seluruh bangunan ke fondasi. Yang seterusnya, balok. Dalam konstruksi bangunan, balok adalah elemen struktural horizontal yang berfungsi menahan beban dari lantai
atap, dan elemen lainnya, serta menyalurkannya ke kolom atau struktur penyangga di bawahnya. Fungsinya yaitu yang pertama, menahan beban. Balok berfungsi atau berperan sebagai tulang punggung horizontal yang menopang beban vertikal seperti beban atap, lantai, atau dinding. Yang kedua, menyalurkan beban. Balok menyalurkan beban yang diterima ke kolom atau struktur penyangga di bawahnya. Yang ketiga, mengikat kolom. Ring balok atau balok yang terletak di bagian atas kolom berfungsi untuk mengikat kolom-kolom dan memastikan beban dari struktur tiap disalurkan secara merata. Kemudian pembahasan selanjutnya, dinding. Dinding bangunan adalah bagian dari bangunan yang berfungsi untuk membatasi ruangan, menyokong atap, dan melindungi bangunan dari cuaca. Dinding juga dapat menciptakan estetika dalam ruangan. Berikut fungsi dinding bangunan. Yang pertama, memisahkan ruangan dalam bangunan menjadi ruangan-ruangan. Yang kedua, memisahkan ruangan luar dengan ruangan dalam. Yang ketiga, menopang atap dan langit-langit. Yang keempat, melindungi penghuni dari serangan hewan buas, angin, hujan, debu, dan lain sebagainya. Yang kelima, melindungi bangunan dari cuaca. Yang keenam, mendukung terciptanya privasi. Yang ketujuh, menciptakan estetika dalam ruangan. Kemudian atap. Atap bangunan adalah penutup atas bangunan yang berfungsi melindungi bangunan dari cuaca, suhu ekstrim, dan angin. Atap juga dapat menambah keindahan bangunan. Fungsi atap bangunan. Yang pertama, melindungi bangunan dari hujan salju, sinar matahari, suhu ekstrim, dan angin. Yang kedua, melindungi penghuni dan isi bangunan dari panas matahari dan hujan. Yang ketiga, meredam suara bising dari luar bangunan. 4. Melindungi bangunan dari api dan petir. Dan yang kelima, menambah keindahan eksterior bangunan. Kemudian yang terakhir yaitu tangga. Tangga bangunan adalah struktur yang menghubungkan lantai bawah dan lantai atas dengan cara membagi jarak vertikal menjadi lebih kecil. Tangga merupakan bagian penting dari struktur bangunan bertingkat. Fungsi tangga. Yang pertama, menghubungkan satu lantai ke lantai lainnya. Yang kedua, menggunakan struktur bangunan lantai dasar dengan struktur bangunan tingkat di atasnya. Dan yang terakhir, mendukung kelancaran hubungan antara pemakaian bangunan. Sekian dan terima kasih.